saya nggak sakit kok, ngapain saya Iya, bayar yuran? betul betul Dia betul nanti betul. ditanya, "Yuran saya kok nggak sakit bisa balik nggak?" Kan enggak Enggak. ya. Jadi memang, tantangan terberat itu mungkin, informasi yang belum Iya, tersampaikan betul. mengenai manfaat JKN. Kita juga mulai menyasar juga ini, Bang Raka ya, sekolah ya kan, Oke. misalnya universitas, Universitas. sekolah tinggi, kita juga mulai, mensosialisasikan ke mereka, Iya iya. apa itu JKN. Sudah mulai banyak, dulu kan kami yang aktif gitu ya, Iya. sekarang sudah mulai banyak permintaan-permintaan dari sekolah, Stikes, kesehatan yang meminta kami untuk memberikan materi tentang JKN. Jadi sudah mulai banyak lah permintaan ya. Kita pun ya di samping kita nggak punya orang khusus ya untuk itu, ya kalau ada permintaan kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau tadi kan ada Ibu bicarain tentang sekolah sama universitas nih Bu. Seberapa rutin sih sebenarnya Bu dari timnya BPJS ini ke sekolah atau ke universitas itu Bu? Memang, kami lihat ya akhir-akhir ini memang kalau rutinitas per berapa minggu, per apa ini memang belum ada. Belum ada ya? Tapi sekarang ini frekuensi kami sudah lebih sering ya. Terutama kami kan punya MOU juga ini dengan USU ya. Betul, Kami betul. terutama sekarang dengan USU. Jadi di beberapa tempat ya, terutama yang sekolah kesehatan lah, misalnya FKM, FK USU, itu kita sudah melakukan, pemberian materi lah untuk mahasiswa-mahasiswanya, dan juga ke beberapa Stikes swasta. Kemarin juga ke SMK. Jadi sekarang sudah mulai banyak. Dulu kan kami yang aktif gitu ya. Sekarang sudah mulai banyak permintaan-permintaan dari sekolah, Stikes, kesehatan yang meminta kami untuk memberikan materi tentang JKN. Jadi sudah mulai banyak lah permintaan ya. Kita pun ya di samping kita nggak punya orang khusus ya untuk itu, ya kalau ada permintaan kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Jadi kita memang mungkin kami di Medan akan lebih fokus lagi tahun depan ya untuk yang ini ya. Untuk saat ini sudah berjalan. Cuma masih ya kalau Bang Raka tanya rutinitasnya, belum ada nggak ada jadwal tertentu kita ya. Ada permintaan atau memang ada kebutuhan, kami siap ya. Jadi mungkin kalaupun ada lembaga pendidikan ya yang memang membutuhkan, bisa bersurat ke kami ya. Kami akan turun. Tapi memang yang MOU baru kami diusul untuk MOU-nya. Kalau tadi kan kita bicara MOU nih Bu. Itu bakalan bisa kayak kolaborasi MOU dengan kampus lain nggak Bu? Kayak kampus swasta lain gitu mungkin. Apa emang cuman USU doang? Boleh. Boleh banget. Boleh. Silahkan, kita membuka kesempatan sama semua. Cuma karena kemarin ya kita kan yang pemerintah dulu nih ya kan. Dan kebetulan sambutannya baik ya dari Pak Rektor ya kan. Memang kerjasamanya justru dengan direksi kami, penandatanganannya itu kemarin. Jadi kita ada beberapa kerjasama ya, poin-poin itu ya untuk pendidikan, penelitian semualah di situ. Jadi memang USU yang baru kami mulai, tapi kami membuka diri kok untuk yang lain-lainnya. Boleh nanti kalau misalnya dari pihak-pihak universitas boleh langsung aja bersurat kabar Bu ya. Boleh langsung aja ke BPJS Bu ya. Oke, langsung aja nanti kalau ada yang nanti bisa didatangkan dosen apa guru atau perawat atau apa Bu yang dikirim ke situ Bu? Iya, pegawai kita ya, mudah-mudahan kan pegawai kita ini ada bagian yang memang kita kan ada bagian-bagian ya, ada 6 bagian di kantor cabang, tetapi itu biasanya yang bagian kepesertaan dan pelayanan peserta yang memang cukup punya kemampuan lah untuk melakukan sosialisasi. Jadi di bagian pelayanan juga bisa, tapi kalau secara umum JKN itu biasanya di bagian kepesertaan dan pelayanan peserta. Mereka ya sudah terlatih lah, karena kan sosialisasi ke instansi, kemana-mana, mereka sudah cukup. Kadang-kadang reses DPRD itu kita rutin mengikuti. Nanti kalau ada surat kita untuk misalnya ada reses DPRD turun ke daerah-daerah pemilihannya, dia minta kita untuk mendampingi sebagai narasumber, kita turunkan juga. Ya itulah untuk menjangkau seluruh masyarakat, Bang Raka. Kita sosialisasi terus-menerus itu tetap kita lakukan supaya orang lebih paham apa itu JKN.
Terus Bu, kalau boleh tahu saya Bu, itu yang biasanya materi yang dikasih sama pihak-pihak universitas tuh apa Bu? Apa cuman sebagai sosialisasi doang? Apa kayak mereka nih kayak agen gitu, kayak dilibatkan gitu supaya dia agar mendaftarkan orang lain gitu Bu? Jadi yang kita sampaikan materinya yang pertama apa itu JKN ya kan, apa itu program JKN, apa misalnya hak dan kewajiban pesertanya kan itu isinya kan, bagaimana kalau mau mengakses layanan, di mana aja tempat layanannya, bagaimana cara mendaftarnya gitu kan. Ya dengan harapan kita ya mereka bisa jadi agen-agen lah untuk menginformasikan ke peserta. Iya, betul. Sebenarnya kami punya juga yang namanya kader JKN. Ada di beberapa daerah di kita ya, yang nggak semua kecamatan ada namanya kader JKN yang kita memang tujuan utamanya mereka adalah untuk mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran. Tetapi mereka bisa juga membantu mendaftarkan dan mereka bisa memberikan informasi. Itu mereka ada kontrak di kita yang memang kita kasih pembekalan dulu ke mereka. Cuma kan jumlahnya terbatas ya, nggak seluruh. Jadi dengan harapan kita anak-anak sekolah, mahasiswa ini kan ya bisa lebih lah ya untuk bisa mengedukasi masyarakat. Minimal lingkungan terdekatnya dulu. Keluarga dulu lah Bu ya. Keluarga dulu ya kan. Kita udah bicara panjang nih di episode ke-10 nih. Saya mau dong closing statement atau enggak closing statement sih. Jadi kayak pesan atau kesan untuk seluruh elemen. Mungkin masyarakat atau mungkin Vaskes atau siapapun di situ boleh Bu. Ngomong aja langsung ke kamera. Iya. Oke, terima kasih Bang Raka. Mungkin tadi kita sudah bicara panjang lebar apa itu UHC, bagaimana supaya UHC. Berarti ini kan udah terdaftar nih misalnya peserta ya kan. Ada hal yang penting lagi mungkin yang perlu saya ingatkan ke sobat JKN kita ya Bang Raka, bahwa kalau memang sudah terdaftar menjadi peserta JKN, jangan lupa bayar iurannya tepat waktu. Kenapa? Kalau bisa iuran itu dibayar paling lama tanggal 10 setiap bulannya. Kenapa? Ya kita udah daftar, kita lupa bayar iuran, nanti kita nonaktif. Tiba-tiba kita memerlukan layanan, kita akan tidak bisa mendapatkan layanan. Bisa kita bayar, misalnya saat itu langsung aktif. Tapi kalau kita misalnya dirawat inap, ini kita butuhnya misalnya dirawat inap, nanti akan ada denda layanan. Jadi untuk menghindari itu ya mungkin saya himbau lah ya supaya membayar iuran tepat waktu. Yang berikutnya mungkin ini perlu layanan ini. Iya, gitu kan. Boleh. Tapi ada yang sampai di satu rumah sakit, misalnya kita bicara rumah sakit lah dulu. Tapi kan pelayanan itu sebenarnya berjenjang ya, Bang Raka. Betul. Jadi pelayanan itu kalau kita masih sakit ringan-ringan aja, pergilah kemana tempat kita terdaftar. Jadi semua peserta JKN itu Bang Raka, dia ada tempat terdaftarnya. Misalnya saya, di Puskesmas Helvetia. Berobatlah dulu ke Puskesmas Helvetia. Kalau memang membutuhkan pelayanan yang lebih tinggi, nanti akan dirujuk ya oleh Puskesmas Helvetia tersebut, misalnya ke rumah sakit di bagian mana, karena dia yang akan tahu ke bagian mana ini akan dirujuk. Tetapi kalau emergensi bisa langsung ke rumah sakit, ya kan. Dan yang kalau di pelayanan di rumah sakit misalnya ada kendala, hambatan, memang sekarang zamannya medsos, tapi jangan diviralkan lah langsung di medsos ya kan Bang Raka. Kita punya petugas informasi di rumah sakit. Itu ada 2 ya, petugasnya rumah sakit dan petugasnya BPJS. Di masing-masing rumah sakit, di setiap tempat, di UGD, di Poli, di rawat inap, itu ada foto dan nomor teleponnya. Memang untuk pegawai BPJS kita nggak standby di situ karena satu orang bisa menghandle beberapa rumah sakit. Tetapi ada PIC dari rumah sakitnya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, ada hambatan, ada kendala, bisa ditanyakan langsung ke PIC tersebut. Ada nomor teleponnya juga. Jangan langsung main
viral-viral aja. Nanti penyakitnya bertambah, nggak berkurang. Nanti jadi bumerang diri sendiri juga kadang Bu. Karena mereka mungkin kurang informasi, nanti jadi bumerang, jadi bola panasnya balik lagi ke mereka. Karena mungkin mereka kurangnya informasi mungkin. Atau nggak bisa langsung aja Bu. Tadi kan kalau misalnya lagi, aduh mungkin pelayanannya buruk, langsung aja ke mobile JKN tadi Bu ya. Nah kalian langsung aja download mobile JKN di App Store ataupun Play Store. Jadi kalian semuanya di situ kayak antri online yang dibilang Ibu tadi. Bisa semua di situ. Vaskes, screening segala macam mungkin udah ada di mobil JKN. Nah, mungkin kalau mungkin kalian merasa ribet dengan mobil JKN, kalian langsung aja ke Pandawa kalau mau daftar ya, Bu. Nomor Pandawanya nanti bakalan ditunjukin di sini. Dan yang terakhir nih, kalau kalian juga masih anaknya sosmed banget, males download ini, mungkin ngechat WA, mungkin aja langsung kalian ke Instagramnya @kedanjkn, mungkin bisa DM ya Bu. Bisa. DM kalian di situ, nanti bisa aja tengok story-nya, mungkin ada event apa, mungkin itu aja. Episode yang ke-10 kali ini Bu. Terima kasih sudah hadir kembali Bu untuk kita membahas UAC kali ini. Semoga kita kedepannya bisa jumpa lagi Bu. Mungkin bahas-bahas yang lebih seru lagi gitu. Amin. Untuk teman-teman atau kedan JKN yang punya saran, mau komen-komen apa, mau bahas apa, langsung aja komen, gak apa-apa. Kita bakal terbuka kok misalnya ada bahas-bahas tertentu. Sekian aja episode ke-10 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Ibu Jasmine telah datang. Sama-sama, Terima kasih semuanya yang telah menonton. Bye-bye.